Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas 8 MIC jurusan Manajemen Informatika. Di sini kami akan membahas tentang implementasi tata kelola TI menggunakan framework COVID-5 pada PT MBA Consulting dengan dosen pengampu yaitu Ibu Kurniati, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Selanjutnya, baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 6, yaitu dengan anggota yang pertama ada Mas Ayu Sintia Romadona, yang kedua ada Dia Hamidah, dan yang ketiga adalah Muhammad Padil. Selanjutnya, oke, untuk latar belakang akan dijelaskan oleh teman-teman, silakan. Latar belakang dari PT MBA Consulting merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penagihan kredit bermasalah, di mana seluruh kegiatan operasionalnya menggunakan teknologi informasi dengan menjalankan sebuah aplikasi yaitu AINT. Pada PT MPA Consulting selama ini belum pernah dilakukannya audit tata kelola TI-nya, mengingat teknologi informasi merupakan aset penting bagi perusahaan. Untuk itu diperlukan evaluasi terhadap tata kelola teknologi informasi perusahaan untuk mengukur tingkat kematangan dan mencari permasalahan yang terjadi pada proses bisnis untuk menaikkan tingkat kematangan sistem yang ada, agar sesuai dengan tujuan perusahaan dan dapat mempertemukan kebutuhan stakeholder serta menjaga integritas datanya. Berdasarkan uraian tersebut, maka perusahaan memilih COVID-5 sebagai framework acuan dan referensi untuk meningkatkan pengelolaan tata kelola TI yang ada. Kemudian terdapat masalah dan tujuan. Yang pertama yaitu adalah masalah. Belum pernah dilakukannya audit tata kelola TI pada PT MBA Consulting guna meningkatkan teknologi informasi terutama pada aplikasi ANT yang digunakan untuk kegiatan operasional. Kemudian untuk tujuannya yaitu mengaudit keamanan informasi pada aplikasi ANT dengan menggunakan framework COVID-5 dengan memberikan gambaran evaluasi tata kelola teknologi informasi perusahaan MBA Consulting menggunakan COVID-5. Pada setiap domain menjadi perhatian agar bisa menentukan tingkat kematangan sekarang berjalan dan juga kesenjangan gap sehingga bisa menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola TI pada PT MBA Consulting. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya yaitu tahap pendekatan, yaitu penilaian awal. Di sini pada PT MBA Consulting menggunakan COVID-5 yang digunakan untuk mengevaluasi kematangan proses-proses TI dalam mendukung tujuan bisnis dengan fokus pada efektivitas, efisiensi, kepatuhan, dan keandalan. Selanjutnya yaitu penerapan proses COVID-5. Yang pertama ada Evaluate, Direct, and Monitor atau IDM. IDM adalah domain yang berfokus pada tujuan stakeholder untuk melakukan proses penilaian dan optimalisasian risiko dan sumber daya yang meliputi praktik serta kegiatan untuk tujuan agar evaluasi yang dihasilkan tepat dan strategis dan mengarahkan kepada tim TI. Adapun IDM yang diambil yaitu IDM 02 dan IDM 05. Selanjutnya yaitu Aligned, Plain, and Organis atau APO. Domain APO sendiri memiliki manfaat untuk memberikan arahan serta solusi bagi domain BAI dan penyediaan layanan dan dukungan pada domain DSS. Domain APO meliputi pengambilan strategi serta identifikasi risiko. Adapun APO yang diambil yaitu APO 06, APO 08, APO 011, dan APO 013. Monitor, Evaluate, and Assessment atau MEA, di mana domain ini berfokus pada area manajemen dan proses pengawasan bagaimana teknologi informasi dikelola pada sebuah perusahaan atau organisasi. Di sini kami mengambil yaitu MEA 01 dan juga MEA 02. Kemudian terdapat Build, Acquire, and Implement atau BAI, di mana berfokus pada pembangunan teknologi informasi dan juga pada keselarasan terhadap kebutuhan stakeholder dengan tujuan memenuhi arahan target proses bisnis suatu perusahaan, di mana kami mengambil BAI 01, BAI 03, BAI 04, dan juga BAI 06. Kemudian yang terakhir terdapat Deliver, Service, and Support atau DSS, di mana domain ini mencakup bidang kinerja aplikasi yang ada pada sistem TI sehingga proses yang dijalankan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, di mana kami mengambil DSS 01, DSS 02, dan juga DSS 06. Baiklah, selanjutnya adalah maturity level. Apakah maturity level itu yaitu suatu model kematangan yang berguna sebagai salah satu alat ukur dari kinerja suatu sistem. Di sini ada skala dengan maturity level yang didapatkan. Misalnya yaitu ada maturity level dengan tingkat 5, berarti artinya itu telah dioptimalisasi. Tingkat 4 telah diatur, tingkat 3 telah ditetapkan, tingkat 2 dapat diulang, tingkat 1 diinisialisasi, dan tingkat 0 berarti tidak ada.
Selanjutnya yaitu implementasi terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap yang pertama identifikasi proses bisnis, tahap yang kedua perhitungan maturity level, tahap ketiga analisis gap, tahap keempat rekomendasi perbaikan. Selanjutnya kita masuk kepada tahap pertama, yaitu tahap 1, identifikasi proses bisnis, di mana dapat dilihat terdapat tabel yang hasilnya didapatkan dari kuesioner yang diberikan kepada responden seperti HRD, IT, manager, SDM, dan operasional. Dapat dilihat pada maturity level IDM pertama terdapat jumlah dan rata-rata yang dapat dilihat pada layar. Kemudian terdapat maturity level untuk domain APO dengan jumlah responden yang sama yaitu 10 responden. Kemudian terdapat maturity level MEA dan juga terdapat maturity level BAI. Dan selanjutnya maturity level DSS. Baik, selanjutnya. Ya, baiklah, selanjutnya adalah langkah kedua, ketiga, dan keempat, yaitu perhitungan maturity level, analisis gap, dan rekomendasi perbaikan. Nah, di sini kami langsung menggabungnya agar mudah dalam membahasnya. Di sini yang pertama yaitu dengan membahas tentang EDM 02, yaitu memastikan penyimpanan manfaat. Di sini kita mendapatkan nilainya dari kuesioner tadi, yaitu sebesar 3,6, dan didapatkanlah gapnya yaitu 0,4. Untuk rekomendasi yang dapat diberikan dalam kasus tersebut yaitu dapat dilakukan peninjauan secara berkala untuk mengetahui investasi yang dikeluarkan apakah telah memberikan manfaat dalam keseluruhan proses yang ada di instansi. Selanjutnya yaitu IDM 05, memastikan transparansi stakeholder dengan hasil maturity yang didapat yaitu 3,9 dengan hasil gap 0,1. Untuk rekomendasi yang diberikan yaitu yang pertama, meningkatkan transparansi antara pemerintah dan stakeholder melalui pertemuan dan rapat koordinasi. Dan yang kedua, yaitu dalam evaluasi kinerja dan pengembangan sistem perlu adanya pendokumentasian agar kinerja dapat diukur. Baik, selanjutnya terdapat APO 06 yaitu mengelola anggaran dan biaya dengan QR maturity level yaitu 3,6 dan hasil gapnya yaitu 0,4. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diberikan adalah yang pertama, memastikan anggaran biaya yang digunakan dan diperlukan sesuai dengan sistem yang berlaku di dalam proses bisnis. Kemudian, memastikan anggaran biaya sesuai dengan sistem dengan cara pengecekan secara berkala agar tidak ada fraud di dalam anggaran tersebut. Untuk APO 08 yaitu mengelola hubungan. Di sini didapatkan nilai sebesar 3,07 dengan gap 0,3. Berarti di sini untuk rekomendasi yang dapat diberikan yaitu ada dua. Yang pertama, untuk memastikan teknologi saat ini yang dimiliki oleh perusahaan dapat memberikan hasil maksimal dalam menjalankan proses bisnis perusahaan. Yang kedua yaitu memastikan teknologi dapat memberikan hasil maksimal. Maka diperlukan untuk memastikan koordinasi dan komunikasi yang ada saat ini. Selanjutnya yaitu APO 011, APO 11 mengelola kualitas. Dengan current maturity level 4 dalam APO 11 tidak terdapat gap dari perbandingan kondisi saat ini dengan harapan manajemen, artinya kondisi saat ini sudah mencapai tujuan perusahaan. Kemudian terdapat APO 13 yaitu mengelola keamanan dengan QRAN maturity level 3,6 dengan jumlah gap yaitu 0,4 sehingga rekomendasi yang dapat diberikan yaitu yang pertama melengkapi dokumen standar umum tata kelola keamanan data dan informasi terkait manajemen pengelolaan risiko dan keamanan informasi. Kemudian yang kedua melakukan audit dalam skala manajemen dan keamanan informasi. Yang ketiga melakukan identifikasi terhadap tujuan performa dari proses pengelolaan keamanan teknologi informasi. Selanjutnya ada BAI 01, mengelola program dan proyek dengan nilai maturity level yang didapatkan yaitu 3,73. Berarti dengan gap yaitu sebesar 0,27. Di sini dapat dilakukan rekomendasi yaitu memastikan bahwa jumlah proyek yang diberikan berjalan on time dan on budget. Kemudian tingkat kepuasan stakeholder dalam lingkungan program dan layanan berjalan dengan baik. Selanjutnya BAI 03 mengelola identifikasi solusi dan membangun dengan current maturity level 3,0 dengan gap 0,4. Rekomendasi yang diberikan yaitu yang pertama lakukan pemantauan terhadap panduan tata kelola TI apakah sudah berjalan dengan baik atau belum, lalu identifikasi dan menyelaraskan prioritas arsitektur organisasi untuk target nilai, dan yang kedua yaitu membuat solusi tepat waktu dan hemat biaya yang mampu mendukung tujuan strategi dan operasional perusahaan.
Terdapat BAI 04 yaitu mengelola ketersediaan dan kapasitas dengan current maturity level yaitu 3,67 dengan gap yaitu 0,33. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah yang pertama, lakukan pengecekan dalam pengelolaan ketersediaan dan kapasitas dalam proses bisnisnya. Kemudian yang kedua yaitu menjaga ketersediaan layanan, manajemen sumber daya yang efisien, dan optimal melalui prediksi kinerja dan kapabilitas kebutuhan di masa depan. Terdapat BAI 06 mengelola perubahan. Di sini telah memenuhi maturity level yaitu sebesar 4. Jadi kondisi saat ini sudah mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya DSS 01 yaitu mengelola operasi dengan current maturity level 4. Pada DSS 01 tidak terdapat gap dari perbanding kondisi saat ini dengan harapan manajemen, artinya kondisi saat ini sudah mencapai tujuan perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu merupakan DSS 02 yaitu mengelola layanan permintaan dan insiden dengan current maturity levelnya 3,88 dengan jumlah gap yaitu 0,12. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diberikan adalah mengklasifikasi dan memprioritaskan permintaan dan juga insiden sehingga dibutuhkan pemanfaatan program aplikasi ANT sehingga dapat mendukung tujuan MBA Consulting. Ada DSS 06 yaitu mengelola pengendalian proses bisnis. Di sini mendapatkan nilai 3,53 dengan gap yang cukup besar yaitu 0,47. Di sini dapat dilakukan rekomendasi yang diberikan yaitu yang pertama dapat melakukan penyesuaian user dan sistem TI sehingga akses ketentuan akses sesuai dengan ID masing-masing karyawan dan proses pengelolaan sistem TI bisa berjalan dengan aman. Kemudian ada tindakan yang harus dilakukan yaitu sebuah pelindung server agar sistem TI tidak tergantung saat proses bisnis berlangsung. MEA 01 monitor evaluasi dan menilai kinerja dan kesesuaian dengan current maturity level 3,53 dengan gap 0,47. Untuk rekomendasi yang dapat diberikan yaitu perlu dilakukannya environment terhadap aplikasi ANT agar proses pemantauan lebih seimbang. MEA 02 yaitu monitor, evaluasi, dan menilai kinerja dan kesesuaian, di mana current maturity levelnya yaitu 3,7 dengan jumlah gap yaitu 0,3, di mana rekomendasi yang dapat diberikan yaitu dibutuhkan program perbaikan pada aplikasi ANT yang dapat memonitor kinerja dan juga kepatuhan pihak eksternal terhadap SOP dari pihak internal. Selanjutnya yaitu hasil akan dilanjutkan oleh Fadil. Baiklah, hasil dari penelitian yang dilakukan pada PT MBA Consulting dengan menggunakan framework COVID-5. Dari hasil perhitungan penyebaran kuesioner didapatkan nilai rata-rata 3,51 sampai 4,5 yang dikategorikan ke dalam level 4 yaitu manage and measurable. Pada maturity level artinya pada PT MBA Consulting sudah dimonitori dan diukur dengan baik dan telah mencapai titik manage dan measurable dalam tata kelola TI. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian ini yaitu PT MBA Consulting berhasil melakukan evaluasi terhadap tata kelola teknologi informasi perusahaan MBA Consulting. COVID-5 membantu dalam meningkatkan keamanan, mengaudit keamanan informasi pada aplikasi ANT dengan menggunakan framework COVID-5. Hal ini menunjukkan bahwa COVID-5 bisa menentukan tingkat kematangan, kesenjangan, sehingga bisa menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola TI pada PT MBA Consulting di era digital. Oke, baiklah, sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, kami minta maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.